juga di minggu lalu. Oke, tapi Om Wawan Nevin, semua asumsi kita akan terjawab di draft pick kali ini. Drafting phase antara kedua arsitektur, antara Alter Ego dan juga Team Liquid. Siapa yang paling kuat untuk membangun fondasi sebelum menuju ke dalam in-game? Juzin, Edit juga langsung ditutup untuk sekarang bersamaan dengan Link dan juga Chip kalau kita ngelihat sisi dari tim Liquid ID. Tapi ya tadi, untuk Proteusnya masih akan menjadi trending topik kita untuk di match Alter Ego. Betul, bisa di-ban juga sebenarnya. Yep. Tapi dengan asumsi ya mereka harus rela untuk melepaskan antara Roger misalnya. Roger mahal banget sih tapi. Fanny juga, dan ini pasti pertimbangannya mau ban Fanny atau enggak nih? Iya, karena memang hero nyaman dari kedua belah jungler sih. Aku nggak bilang cuma Niall doang ya untuk Fanny-nya, tapi Bobian juga udah sempet ngebawain Fanny. Iya, makanya mereka berdua ini adalah tipikal jungler yang dibutuhkan. Yep. Jungler-jungler yang instingnya nggak bisa dibekuk, nggak bisa dibendung. Cuma kalau ngomongin dua orang ini, ngomongin ego, Favian masih punya ego yang sangat rendah dibandingkan Niall. Dia tahu kapan dia mundur, dia tahu dia nggak bisa dapetin walaupun bisa dan dapat poin kill tuker sama dia nggak mau. Nah, kalau Niall, ini emang jungler berdarah dingin bos. Oke, Popeyus, Open, Hayabusa ada. Sengaja itu dibuka Popeyus ya. Roger juga sebenarnya ada loh, tapi Ya kan? memang tetap prioritasnya caranya dong. Iya, sengaja banget mereka tuh membuka tuh ke arah Popeyus. Walaupun sudah ngedinai menuju ke arah sosok seorang Nolan ya. Oh. Tapi lihat pick terhadap Hylos dan Vexana yang sangat cepat kembali lagi mencoba untuk menutup jalurnya Popeyus nih Om Awa. Oke, dengan diambilnya juga Vexana bersama dengan Hylos. Ini untuk tanker di depan dan juga untuk support sistemnya udah sangat kuat sebenarnya untuk tim Liquid ID. Dan mereka bahkan rela untuk mengkontes antara Roger dan juga Hayabusa. Dan ini menurutku ya kalau memang diambil dua buat Alter Ego juga masih memungkinkan. Apalagi kan melihat Rogernya bisa ditempatkan untuk bermain jadi gold laner. Dipakai Iya. untuk Heist. Bener ya, fleksibilitasnya ini emang cukup menguntungkan, tapi begitu juga untuk Ruby sih. Meskipun memang udah ada Popeyus, tapi Ruby menurut aku ini jadi satu pilihan yang mahal. Apalagi buat simpan jangka panjang masih bisa ditaruh di arah Romo. Ya, dan tim Liquid ya, ini mereka juga cukup strong nih. Karena mereka bisa ngambil siapapun kan di pick yang ketiga. Iya. Mereka bisa mainin Nolannya nanti pick yang ketiga Roger. Dan siapa dulu? Ada Hayabusa? Jangan sampai dua-duanya nggak sih? Om? Zas. Jangan sampai dua-duanya di pick ini mereka harus nge-flex juga dong. Kalau Oke. mereka langsung ngebuka ke arah Roger sama Hayabusa ini bahaya banget untuk tim Alter Ego karena setelah ini pick tim Liquid dan face ban yang kedua itu bakal nge-counter abis support system Alter Ego. Oh, dan sekarang ternyata ada Alpha yang akan langsung diamankan. Cukup tebel nih berarti untuk lini pertahanan dari tim Liquid ID. Agak beda ya sekarang ya. Iya. Alpha loh yang dipakai untuk tim Liquid ID. Bukan Ada assassin sedikit, ya? benar. Ada sedikit perubahan untuk tim Liquid ID. Tidak selalu soal assassin. Tapi mereka akan beradaptasi dengan apa yang dilemparkan ke mereka juga. Betul. Tapi nih ya, Alpha ketemu dengan Zas. Perih juga buat Alphanya di early game. Iya sih, lumayan harus hati-hati ya. Begitu juga untuk nanti sebenarnya plus poinnya mungkin dari ketemu ke arah Popeyus ya. Ini Alpha masih bisa nahan, bahkan dia bisa balikin sebenarnya. Dan ini yang harus diperhatikan lagi dari segi draftingnya. Jangan sampai ini malah jadi menguntungkan untuk salah satu pihak. Makanya sekarang Tigreal juga akan langsung ditutup. Ya, Gila, jangan-jangan Alphanya ditaruh di EXP juga nih. Head to head lawan Popeyus. Memang ya ini bisa jadi match yang ditunggu-tunggu ya. Pertama Nino lawan Aran, Hais lawan Iron Shiki, Semua lini junglernya. ya? Iya, nggak beberapa lini yang sangat ditunggu orang gitu Tapi loh. ini benar-benar agresif loh pemain-pemainnya ya. Kalau Semua, kita lihat ya. semua Kita hampir pokoknya semua. udah adu-lanein semuanya nih. Iya, makanya aku bilang kayak dari awal tuh sebenarnya tim Liquid ID tuh mirip banget sama Alter Ego yang dari segi out game juga kan. Iya. Dan ternyata di in game-nya pun kita ngelihat apa ya, Alter Ego yang dulu justru ada di tim Liquid ID. Tapi justru aku sempat kemarin mempertanyakan kan. Iya. Ini Alter Ego yang mana nih bisa bermain dengan safe, soalnya mereka punya tenang. sistem kemarin. Iya, punya Iya. sistem struktural. Tapi ternyata itu Alter Ego yang dibutuhkan loh, Nevin. Oh iya. Ketika kita tahu Alter Ego sangat kuat ketika permainan barbarnya, liarnya, nggak bisa dibendung. Tapi ternyata out of nowhere, Alter Ego bangkit dengan sisi jati diri yang lain. Yang sampai akhirnya menunjukkan kualitas permainannya mereka. Yap. Walaupun ditonton sama Hazelnut, dia mereka tetap dapat kemenangan. Ya, tapi aku suka nih, ban buat Alter Ego sendiri ya. Matildanya di ban, Respect juga tahu kalau bisa jadi ada kombinasi Alpha Matilda. Yep. Dan dua hero Iron Shiki yang sering dipakai untuk menangin lane. Oke, Moskovnya udah nggak ada ya. Berarti untuk Iron Shiki mereka harus cari lagi alternatif lain atau mau di Ada Kari mereka. di akhir. Mereka punya Kari. Tapi karir range pendek sih. Ya karirnya pendek betul sekali. Tapi untuk ngelumat Popeyus kalau turun sekali, lumayan Om. Oke, bisa. Itu power juga sih buat Iron Shiki ya. Iya. Dan opsi yang terbuka memang masih banyak sih, termasuk Cloud juga. Gue lebih suka ke arah EXP-nya dulu sih dimakan buat Aran. Oh. Karena saat ini Aran butuh hal tersebut. Kita udah ngeliat counter ke arah sosok dari Nino kan dengan Popeyus.
Ya kan? Lolita? Dan bahkan kalau ngomongin Roger dijadiin gold. Wah, saya suka nih. Ada hawa-hawa sesuatu yang bisa keluar. Oh, Hanabi kah Om? Bisa Kari juga. Bisa masih. Karin Ada juga. Kari juga. Jadi Karin enak mempermudah ya kalau misalnya tadi kita sempat ngomong Reisha nggak terlalu jauh, tapi kalau udah ada Lolita bukan jadi masalah. Betul, betul. Bisa di cover kan Guardian Reflection untuk bisa menutup segalanya. Dan yang dua pilihan akhirnya nih, sekarang Rogernya memang flex. Nah, Kalau di jungle, berapa sering sih kita ngelihat? Jarang kan? Jarang banget loh. iya iya. Si Niall pakai Roger. Iya. Sering di high sih. Dan bahkan Iya. persentasenya juga nggak baik. Kalau nggak salah 0 yang kamu langsung belok kan? Iya. Persentasenya nggak bagus kan waktu itu. Tapi Alter Ego kan juga sempat nge-flex kayak ke sisi XP sih, kayak highlightsnya digeser ke arah Rom. Jadi kita nggak bisa expect apapun. Namun untuk jawabannya, ada Grok dan juga Lancelot. Oke, itu dia. Tetap ya. Om Wawa bilang makanya, karena kita agak cukup jarang ngeliat Niall menuju ke arah Roger dan saat ini kondisinya adalah tinggal ke arah goldnya. Gimana kalau goldnya bisa bertahan dari sosok Lancelot yang punya invasi power tinggi dan sosok dari Roger di arah early game punya power. Karena Moskow sudah ditutup, kita masih ada Bruno, kita masih punya Kari. Hanabi kayaknya mau coba diurungkan, kalau mau main Cloud ini akan agak cukup lama untuk dia bisa farming. Aku suka Bruno atau Brody. Bruno, Brody, Kari. Wah sih Kari masih ya. Iya, Kari kayaknya oke banget ya untuk ngelumat abis nih para pemain yang dibawa oleh Alter Ego. Tapi Bruno juga jadi good option sih, karena range-nya juga enak nih dari ultimate. Tapi ternyata ada Nathan yang akan dibawakan menjadi pilihan terakhir. Ya, dan jangan lupakan penampilan Lancelot dari Niall ya. Ya. Yang waktu dipakai terakhir kali dia main. Wih, tajem banget puncture-nya dia, Phantom Execute-nya, Pas. Hound Rush-nya, itu semuanya kadarnya pas. Ya ya, dan itu yang memang akan jadi ancaman terbesarnya. Tapi ingat, ini jungler di sebelah kanan juga nggak main-main, Fabian. Dengan alfanya mungkin bisa menguasai area objektif dengan lebih berat. Karena kita tahu ya dari segi HP bar ini juga pasti nggak akan mudah buat bisa ditembus. Apalagi ada high loss juga yang akan menemani di sisi lain. Ya, Yes. tapi untuk damage potential Alter Ego ini banyak banget loh. Zasgrok, Wild Charge, dan juga Dominator untuk di early game. Untuk penguasaan zoning out di turtle yang pertama. Yep. Besar kemungkinan Alter Ego bisa dapetin di sana. Ya, tapi dalam segi draft data, Alter Ego mengungguli atas tim Liquid Soul. Mari kita menyaksikan Bakuka El Familia berhasil menundukkan para penunggang handal Soe Pel Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go. Udah juga lane. After. Yes, ini dia. Untuk match kedua kita hari ini, game yang pertama antara Alter Ego versus tim Liquid ID. Dengan potensial yang begitu besar untuk tim Liquid ID, ngelihat posisi mereka sekarang di klasemen, kita akan buktikan apakah Alter Ego pun bisa bangkit seperti halnya tadi ya dari Dewa United. Dan memang untuk ngelihat potensial ke arah hero-nya, damage yang besar ini akan terjadi kalau misalnya mereka juga bisa menangin gold lane-nya Om. Yap, Golden jadi kunci ya. Tapi Heist agresif buat Heist. Berani loh untuk ngepok tadi. Ya, 2 lawan 1 memang, tapi ya mungkin belum ada damage juga ya. Belum ada charge dari Lolita yang bisa dimainkan dari Zidi juga. Jadi benar-benar di cover untuk Nathan. Ya, masih terlalu terbatas sih. Dan untungnya dengan adanya Widi, Aaron Shiki bisa pegang beberapa keunggulan dari arah goldnya. Ya, tapi Owen mau nggak mau harus membantu karena Ronald clear dengan sangat cepat untuk bisa melakukan rotasi. Ini ngomongin di arah gold lane ini dari sosok Roger Heist ini kesiksa dan harus coba di following up sih. Cover yang cepat, karena percuma juga. Niall dalam kondisi dia punya dapetin power untuk pick off terhadap seorang Iron Shiki, tapi kalau level Iron Shiki-nya bisa cepat dapetin setara dan bahkan bisa tiba-tiba goldnya tinggi, itu kan bahaya. Jadi Niall powernya nggak maksimal. Yap, Iya. dan ini ada sedikit emblem yang berbeda juga ya, di mana emblem fighter ternyata yang dibawakan oleh Nino. Dan bukan emblem tank yang biasa kita lihat dan hanya mengandalkan Festival of Blood. Jadi akan ada lebih banyak region efek yang bisa dimainkan nanti untuk Popeyus. Ya, masih cukup berani ya. Memang dari untuk Heist sendiri. Ada 2 pemain bukan jadi masalah sepertinya, tapi Owen harus nge-trigger 1 buah flicker informasi mahal. Sebenarnya karena sebentar lagi kita akan langsung menuju ke arah turtle yang pertama. Ya, flicker yang sangat mahal dikeluarkan oleh seorang Owen, tapi mau tidak mau dia keluarkan begitu saja. Yang berada di level 3 untuk EXP lane-nya belum ada level 4, mereka gak harus takut. Tapi Fabian, informasi yang sudah dia pastikan adalah kalau misalnya Owen ini gak ada ke arah flicker, jadi tim Liquid gak usah harus khawatir kalau dari sosok seorang Alter Ego bisa melakukan inisiat. Pertama, level 3 belum punya wall charge.
dan tidak ada flicker. Cukup bebas sih, tadi posisi dari Nile juga masih ada di area purple buff ya. Jadi kalau untuk kontes pun sepertinya bukan jadi pilihan yang bijak. Tapi memang dari Alter Ego, mereka harus coba untuk cari pertukaran atas turtle yang hilang. Ya kan tadi sounding yang bagus kan buat tim Liquid. Gimana Iya. tadi Haskill datang ngintip di purple-nya. Oh dia masih ambil purple-nya. Jadi benar-benar aman untuk turtle yang pertama. Wow, Wow kenapa? the one and only Om Wawa menuju ke arah Alter Ego. Padahal kemarin saya the one and only menuju ke arah Alter Ego ya. Gantian lagi. Tapi kali ini kita bakal menyaksikan apakah para penunggang ini mampu bisa menghentikan lajunya Alter Ego yang aku nggak tahu hari ini dia bermain dengan jati dirinya yang mana. Setuju siapa yang ada strukturnya? Atau yang memang chaotic? Kenapa pakai nama 16 setelah dibuka menuju ke arah sosok seorang Randall, Phantom SVPC dan Favian. Spear for Alpha-nya tadi ke Spear Alpha yang nggak buat siapa-siapa satu dan kedua mispredicted. Ya, miskalkulasi ya terjadi. But it's okay. Semuanya masih belum ngedapetin keuntungan yang terlalu besar juga sebenarnya untuk saat ini. Paling dari tim Liquid ID aja yang memang akan terus nge-babysit ke sisi gold lane yang ngebuat Aaron Shiki lebih safe, dapetin setiap gold creepnya juga. Dan itu harus ditukarkan oleh Alter Ego dan potensial di sisi XP bisa aja mereka kuasai. Ya, Aku dan khawatir malah Om. Jujur. Kenapa aku khawatir? Nile ini Lancelot itu punya early power. Oke. Early powernya nggak mereka maksimalkan, nggak mereka delivery ke arah Aaron Shiki. Aku malah khawatir mid to the late game-nya loh. Iya ya, karena yang biasanya udah mulai invasi, tadi malah ketinggalan dari segi objektif turtle. Terus juga secara leveling sebenarnya aku beberapa kali ngeliat Favian yang dapetin lebih unggul ya. Tapi let's see untuk beberapa saat ke depan apakah hal itu masih bisa dijaga stabil oleh Favian. Ya karena ini benar-benar ya untuk di goldnya di babysit habis Lolitanya dari Widdy ini selalu ada di bawah nih, jarang kita lihat ninggalin buat di bottom lane kecuali memang yang mereka bakal set up di turtle seperti ini jadi dia akan ditinggal duluan nih. Ya, seperti bakal ditinggal untuk saat ini, clear wave-nya juga sudah selesai dari seorang Aaron Shiki. Ada potensial nanti mid lane yang bisa dapetin. Atau bahkan dari Alter Ego ini juga bisa dihentikan langkahnya ya. Karena ternyata Aaron Shiki masih akan ada di bagian bawah. Oke, udah mulai dipegang. Turtle di depan sana. Nama 16 telah di pop up oleh sosok seorang Wihi. Malah dikasih begitu saja. Nah, ke depan. Sayang sekali gagal untuk mendapat satu point kill. Tapi sounding out yang terjadi langsung ada Nile di sana dipegangin oleh seorang Aran. Dan form retribution yang gagal. Kali ini Eternal karena first blood sudah diamankan terlebih dahulu oleh para pasukan dari tim Liquid. Sedangkan mereka kehilangan Turtle untuk kedua kalinya bersama dengan Nino yang akan menjadi korban keganasan dari tim Liquid. Menandakan tim Liquid mendapatkan keunggulan yang sangat maksimal. Widdy, 2 point kill plus pengamankan menuju ke arah Turtle. Widdy kali ini benar-benar unggul di atas Owen. Ya, dan yang paling mahal dapet di jungler sih. Ini Nile akan langsung terbatas lagi pergerakannya. Berbeda jauh dengan seorang Favian, beda satu level akan cukup terasa. Dan bahkan untuk Favian sendiri, ini pergerakannya udah mulai menuju ke arah gold lane yang berarti Heist dalam ancaman. Iya dan juga mulai crossing ya dengan artian bahwa Favian sudah mulai menang level dan dia bakal siap untuk bisa melakukan initiate team fight kapanpun juga dengan true damage yang bisa diberikan dari beta. Dari build itemnya War Axe first item juga sama-sama dengan War Axe sebenarnya untuk kedua junglernya. Tapi dengan badan yang jauh lebih tebal bagi Favian. Jadi jauh lebih resiko kecil lah buat dia. Sambil lihat mereka mencoba mengolih ke arah Owen. Dan bahkan mendapatkan satu poin ke atas Owen ini membuat sebuah pertanda vision di arah mid lane sangat jelas. Dan kedua, rotasi di arah gold lane ini memungkinkan Heist bisa dimakan kalau dia muncul dengan sembarangan. Ya, triggernya bagus banget sih dari Yaskiel. Tapi Aran bakal coba untuk diserang juga. Ada 2 pemain di sana yang masih nggak seneng. Karena Alter Threat di area top lane ini udah mulai dihabisin sama Aran. Ya tapi Aran nggak terlalu berasa di depan sana. Dia masih punya Glorious Pathway. Dia di depan sana Spear Alpha yang dikeluarkan seorang Favian berhasil menang Nile. Masuk terlalu dalam Heist. What are you doing? Dia masuk ke dalam base tanpa ada minion. Ini membuat para ada pasukan dari tim Alter Ego. Baik time yang terlalu lama. Mereka harus lepaskan di arah top lane. Karena kalau mereka memasakkan keadaan untuk bisa mendapatkan point kill ataupun turret. Ini bahaya untuk mereka. Mereka harus lepaskan Om. Yap. Dan lihat bagian bawahnya juga ternyata Aaron Shiki ya. Berhasil mendapatkan bottom lane, mid-nya juga hampir dipecahkan oleh Aaron Shiki. Ya, tinggal setik lagi aja Om untuk bisa ngedapetin Alter Threat di area mid lane. Dan mungkin bisa dapetin sekarang dengan wave ini yang sudah mulai masuk. Ya visionnya tengah gak boleh sampai kebuka sih. Jangan sampai dia kebuka visionnya. Minion di tengah harus cepet di-clear. Gak boleh ada turret minion di tengah yang bisa menang karena itu bahaya untuk Nile-nya. Ya, zone out udah mulai dilakukan juga oleh seorang Aran karena sekarang Turtle bakal menjadi perebutannya dan Owen mencari momentum yang tepat. Oke, mencari momentum yang tepat. Mereka mencari di mana Nile berada, tapi nampaknya Nino udah mulai diving menuju ke seorang Widdy. Free hit dari Nathan, seorang Aaron Shiki berhasil mendapatkan Nino, dapatkan 2 point kill-nya. Kali ini gagal dapatkan double kill dari seorang Alpha Favian. Berhasil memberikan teritorial dan memundurkan Nile
sebagai jungler berdarah dingin kali ini. Dua pemain hilang, Turtle juga harus menjadi milik dari tim Liquid ID ditambah. Alter terlihat di area mid lane dan lihat betapa banyak spell yang akhirnya harus ke-trigger juga di tangan Alter Ego. Dan ini membuat tim Liquid ID lagi di atas awan nih. Wah ini bukan di atas awan lagi, on time perfect Turtle untuk ngegendong Nathan. Ingat mereka punya damager ya, jungler mereka damager. Dan ini Nathannya juga jadi dengan 2 level difference untuk Heist sendiri. Jadi lumayan berat sekarang untuk Heist kalau memang mau mengejar karena banyak point kill yang harus bisa didapatkan dengan dia juga. Dan kita belum melihat ada potensi untuk bisa melakukan pick off dari Heist. Lihat Iron Shiki, pesta dengan 2 turret yang sudah di-secure. Wah ini dia udah bebas banget sih, bahkan Nerdred pun direlakan begitu saja karena mau gimana lagi untuk melakukan fight pun sebenarnya dari Alter Ego juga belum cukup siap. 6.000 perbedaan gold dan dengan item terbatas untuk gold ini sebenarnya belum punya damage. Tapi harusnya Heist sudah tahu akan hal tersebut sih. Harusnya Heist sudah tahu kalau misalnya para pasukan tim Liquid mencoba untuk menutup mereka. Baik time dilakukan one shot menjaga seorang Favian, tapi Spear of Alpha-nya mentok. Dan bahkan mereka mencoba untuk melakukan team fight dengan adanya orang yang tersisa. Tinggalkan Favian menjadi korban luka. Bersama dengan ada sosok seorang Nino yang terperangkap di depan sana. Tapi nampaknya Yeskiel menutup ke arah Heist dan lihat Iron Shiki double kill. What the cut yang dilakukan oleh sosok seorang Iron Shiki berhasil melakukan 4 point kill. 1/4. It's totally not worth it untuk Alter Ego. Di absen satu persatu pemain dari Alter Ego, tim Liquid ID menunjukkan betapa powerfulnya mereka dan hanya Favian saja yang hilang. Memang tadi sempat, kan nggak masalah karena sekarang semua damage yang akan diberikan kepada Iron Shiki, semua item missions akan segera dikumpulkan oleh Iron Shiki. Yap, dan orange buff juga hilang dan itu serangan yang manis banget ya. Karena ada 2 layer yang dibangun tadi dari tim Liquid. Lolos layer pertama, di belakangnya ada Iron Shiki yang juga sudah menunggu. Iya, dan pas juga tadi kita ngeliat bagaimana Widic sempat ngebuka 16-nya juga untuk menahan satu pemain. Dan akhirnya 4 pemain hilang. Ini waktunya untuk tim Liquid ID bisa maju lebih dalam lagi karena Alter Ego. Apakah masih ada chance untuk mereka lakukan kontes, Om? Ini berat buat Alter Ego. Jelasnya mereka lagi ketinggalan dari levelnya. Atribut yang memang harus bisa dikejar dan Lord yang pertama ini akan didapatkan dengan mudah banget bagi tim Liquid ID. Aku lebih ngeliat ke arah Iron Shiki sih. Kondisi sekarang di menit yang ke-9 dengan dia berada di 8.000 gold dan lihat di sisi Heist dia masih struggle banget. Dia masih jauh banget untuk bisa mengejar ke arah Iron Shiki. Sedangkan Iron Shiki udah 3 item dan 1 item paling fancy di Magic. Wow, udah langsung hilang begitu saja. Itu dia. Wow, dan itu adalah Itu dia yang gue bilang, ketika item paling fancy sudah di tangan dari Iron Shiki, untuk membendung ke arah sosok Owen sekalipun gak bakal kuat nih, Min. Iya. Jadi emang susah banget sih untuk menangkal damage yang diberikan oleh Iron Shiki. Ya masalahnya emang di awal, di early game ya jangan sampai kasih Nathan ini item. Tapi lihat Nile bakal coba dikejar begitu saja. Menuju ke depan Nile mencoba untuk melakukan clear mid, tapi Nino terlalu sangat damage yang diberikan. Bakal gak bisa bertahan. Karena Nino untuk melakukan defensif di bottom lane ini berbahaya. Karena Favian mencoba untuk melakukan Iron Shiki. Mereka mencoba untuk satu persatu mendapatkan sosok Iron Shiki dan itu gak worth it. Lihat mereka harus clear di dalam. Mereka harus team fight di luar. Pasifnya sudah tidak ada. Tembakan dominan blast. Tetap berhasil mendapatkan Heist. Watchers menutup dan menetralisir permasukan dari tim Alter Ego. Tapi nampaknya tim Liquid. Mereka berada di dalam kemenangan dengan 9.600 dan bahkan tim Liquid menghancurkan Alter Ego, The El Familia dengan one-sided game Israel. Dirembukan begitu saja dengan game yang cukup cepat. Dan Nathan di tangan Iron Shiki tidak ada yang bisa menghentikan sama sekali. Item keramat sebagai Magic damage dealer udah diamankan oleh Iron Shiki. Iya, Holy Crystal tadi ya, yang bisa langsung membuat Nathan-nya burst down siapapun. Dan entropi yang tersedia tadi di akhir untuk melakukan penghabisan juga. Dan tim Liquid ID memperlihatkan bahwa mereka, The Young Guns untuk tim Liquid, ini masih bisa mendominasi dan membawakan poin game. Ya, dan Alter Ego terbawa arus sepertinya. Permainan dari tim Liquid ID mereka makan semua, tapi mereka yang justru menjadi korbannya kali ini. Dan Favian menunjukkan gak cuma assassin aja loh, ada apa yang bisa dibawakan. Tapi lihat tadi dia gak worth it banget dengan Ajal karena Favian pertama dia unggul gold. Dia masih sustain, masih bisa buying time supaya teman-temannya bisa ke bawah. Dan lihat ketika Iron Shiki nge-cut 2 pemain dan double kill itu mahal banget sih. Tapi ini sama loh, ini konsepnya mungkin hampir sama dengan Scanner juga ya. Ini prematur buat Nathan-nya, dia terlalu cepat buat bisa jadi level yang jauh, item yang selesai.
Iya jelas dengan tidak memiliki item defense yang mencukupi dari Alter Ego. Kelihatannya tidak terkontrol juga, langsung fokus ke base. Iya, masalah di babysit oleh Lolita ya tadi Benar, dari ditempel Widinya. habis-habisan juga di awal. Meanwhile, untuk pemain dari Alter Ego, kita nggak ngelihat Heist dapetin bantuan sama sekali. Mungkin ada upaya dari Owen untuk menukar hal itu dengan sisi yang lain, tapi pada kenyataannya, sisi XP lane-nya pun lebih diunggulkan oleh Aran. Oke, dan lihat mereka belum mau ngegoreng terlebih dahulu. Sabar dulu. Mereka nggak mau, mereka sabar karena mereka tahu kalau misalnya bentar lagi kalau dapetin game kedua baru mereka akan bernyanyi sepuas hati. Gue jamin. Bener. Karena nggak ada yang tahu game kedua bisa Iya. dimiliki dari Alter Ego. Karena kalau Iya, cek iya. vibes-nya dari tadi mereka masuk pun mereka serius banget. Iya. Kayak jarang kan kita melihat. Biasa kan ya, Biasanya langsung udah kan, happy-happy gitu. Beda nih. Makanya aku bilang ini kayaknya ada sedikit mulai menjadi bukan pengakuan ya apa ya. Biar memvalidasi siapa jungler terbaik di antara mereka. Menarik. Oh iya, kontes antara kedua junglernya emang jadi penentuan banget ya. Dan Apalagi- Lancelot misalnya dari Hah? Nile-nya ya. Yang aku sayangkan adalah dia harus setup turtle sendirian. Satu, Oh, iya. Ya itu satu tuh. Dan gak ada backupnya masuk. dua early game mereka nggak jalan ya, Vin. Nggak jelas sama sekali. Nailnya Ya. harus tumbang tadi di awal-awal dan itu menurut aku juga udah langsung fatal juga ya. Ngebuat junglernya harus ke take down. Oke, kita penasaran. Kita lihat di sini. Gimana ini buying time-nya lama banget tuh Favian kasih. Spear of Ava-nya masih ngasih sustain di sana. Dan- Bahkan Owen-nya bisa ditumbangin Om. Dan ini 2 layer kan, 2 datang lihat di minimapnya. 2 juga bakal cutting di belakang. Dua Itu- jalur yang berbeda. Betul. Ini second layer yang bagus banget nih 16 terus juga keluar RNCP-nya. Iya, dan emang udah no way to go sih. Udah kayak Ya udah gak bisa. mau tuker pun menurut aku itu juga bukan Nggak bisa. bukan waktu yang tepat ya. Betul, bukan di posisi yang tepat lah buat bisa masuk tadi. Ya, dan Oh, santai, tenang. Sabar. sabar. MVP di game yang pertama jatuh kepada Iron Shiki. Wow, dengan KDA 404 memang bukan angka yang fantastis, tapi setiap player yang main mendekati Aaron Shiki sudah dipastikan akan hilang. Yap, early sih yang memang kepegang banget ya tadi di Babysit di awal. Real, Tenacity dan juga ada Witness Finder yang dipakai. Jadi akan ada tambahan mungkin ya untuk slow effect yang diberikan dari tembakan demi tembakan, interference, superposition. Dan mari kita lihat untuk highlight di game pertama tadi. Terdominasi Alter Ego, tidak bisa berbuat banyak karena turtle yang pertama pun mereka terlepas tadi. Ini dengan ditumbangkannya Nile tadi langsung udah gak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Alter Ego untuk bisa mendekat. Selain daripada kalau memang tim fight yang bisa dipegang, ya mungkin bisa menang. Karena ada Povius kan jadi Bada. Tapi Povius, kalau teman-temannya juga tumbang, dia hanya akan menjadi Bada dan hanya akan ngebaying time juga. Ya, dan kita ngeliat juga di momen selanjutnya di menit yang ke-6. Sebenarnya zone out sih dari Aren yang benar-benar mengganggu, tambah lagi ada Widhi. 16-nya yang aku lihat sih emang selalu on point, minimal dapat 1 atau 2 lah. Setuju, dia memang benar-benar ya agak pasif ya. Ya. Tapi dia juga nunggu sebenarnya, nunggu sembari, Timingnya. benar, sembari bisa menjaga Eren Shiki-nya. Dan Eren Shiki tinggal nge-deliver damage dan jadi juga. Dan ya satu momen yang luar biasa terjadi di bagian bawah. Yang tadinya aku kira itu sekali wildcard mungkin bisa tumbang. Ada waktu yang dibeli ternyata untuk Favian. Jadi Iya. karena dia lama buat tumbang, bisa ada setapan yang masuk dari belakang. Tuh. Masuk Widhi-nya, masuk Eren Shiki-nya. Gak ada yang bisa keluar sama sekali. Iya, Heistnya benar-benar ditahan sih di bagian belakang. Dan next kita juga bakal melihat nih untuk momen selanjutnya. Sakit banget Wah, Shiki. yang terlalu Langsung hilang. jadi sih itu tadi. Dan itu kegerokan, maksudnya grok ini lumayan tebel gitu. Betul. Dan Povius juga kan udah Ya. pakai Vengeance lah Poviusnya. Masih tumbang juga tadi. Jadi Iya. emang nggak terlalu banyak sih tadi aksesnya buat Alter Ego juga. Kalau memang mereka mau menangin tim-nya ya at least mereka bisa pegang di tempat pertama dan juga tempat yang kedua. Tapi karena early game mereka sudah gak pegang dan apalagi dari Aaron Shiki yang gak diganggu sama sekali. Itu plating Iya. bawah dapat. Terus di top juga kan dia pecahin tadi. Dapat juga ya. Dapat juga. Dan kita bakal ngeliat juga dari segi item build-nya. Karena tadi kalau misalnya dari Emblem sendiri kan emang untuk Poviusnya build-nya ke arah fighter ya. Lebih pengen cari damage mungkin di game ini. Bisa jadi sih buat cari damage. Ya, dan lihat Nino-nya ya, Emblem Fighter, Hah? Festival of Blood, Brave Smite, tapi berhadapan dengan Aran ya, dengan Hylos ini hanya bisa diganggu saja saya buat Hylos-nya. Gak bisa di take down ya. Nggak bisa di take down sama sekali. Mungkin beda cerita ya kalau kita melihat ada Xbox yang main di EXP. Atau Ya, mungkin Ciki yang bermain di EXP. masih bisa. Tapi karena sudah dibuka buat Povius, ya, Hylos-nya akan baik-baik saja nih kalau memang ditaruh buat di EXP. Ya, ditambah lagi tadi Aran memang untuk coba ngejagain aja. Dan mereka agak kurang respect dengan adanya Iron Shiki. Early pressure sudah tadi kita bilang nggak ada dan berbahaya sampai di mid sampai di late game. Tapi nyampai mid game ternyata pun tidak. Tapi aku pengen kasih satu kredit juga sih buat YHS ya. Ini pemain yang sebenarnya iya. kayak dari minggu-minggu kemarin dia udah selalu ngebantu yang lain. Tapi dia Outstanding. benar-benar
di bawah bayang-bayang rekan-rekannya gitu loh. Bener-bener kayak tadi ada momen kok yang di area mid itu Iya. justru terrify-nya dia dulu ya, atau Terrify-nya efek dia. knock-up-nya dia itu yang ngebuka momentumnya. Ya, dan kenapa kita jarang mungkin ngeliat Yehes ya? Karena hero-nya yang dipakai antara Hero-nya. Zaz atau Vexana misalnya, itu Iya. cuma lempar skill, terus dia hilang. Utility. Dia hilang makanya itu dia. Itu dia yang membuat kita kayak, wow ini orang kemana sih Dianya nggak sebenarnya? muncul. Tapi Betul. lihat statement Om Wawa ini benar-benar valid dengan Iya. angka best wingman di tangan dari seorang Yeskiel 7 kali best wingman. Dan memang tidak bisa kita pungkiri, Yeskiel adalah bermain dengan sangat agresif tapi tak terlihat. Itu. Ini kayak pemain yang, ini siapa sih? Gitu, tapi Jadi agresif. musuhnya juga kayak ya udah nggak ngerasa dia jadi ancaman. Betul. Padahal Nah. ternyata dia ancaman terbesar. Yes, itu Kecuali dia. kalau dia pakai hero favoritnya biasanya. Yang kayak mana? Parsha Oh, dulu. yang Parsha. Dulu sadar gak awal dia naik ke MPL, dia tuh agresif banget. Tapi Iya, dia iya, iya. suka ngelakuin blunder. Nah, mending ditahan kan. Sekarang pertanyaan, Valentina dulu tuh sering. sekarang pertanyaannya gini. Hah? Itu blunder atau adalah